Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas, faya ayyuhal muslimuna wal muslimat, faya ibadallah, ittaqullaha wa ati'uhu la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fil ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di pagi yang sakral dan khidmat ini teriring gema takbir, tahmid, tahlil dan tasbih yang berkumandang sepanjang malam hingga pagi hari ini. Semoga bisa menggugah dan membangkitkan semangat dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Apabila kita ingin berbahagia, beruntung dan selamat dunia maupun akhirat, maka marilah kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah Idul Adha kita adalah keutamaan dan kaifiyah ibadah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam perkara takwa ataupun ketaatan kepada Allah, Nabi Ibrahimlah yang sangat pantas untuk dijadikan suri tauladan bagi kita semua. Karena Nabi Ibrahim mendapatkan cobaan atau ujian dari Allah sangat banyak dan beragam. Meskipun terasa amat berat dirasakan, namun segala macam perintahnya dilaksanakan dengan ikhlas dan sempurna tanpa cacat sedikit pun. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbahu bikalimatin fa'atammahun. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna.
di antara ujian yang berat, yaitu ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim agar menyembelih putra tercinta, yaitu Nabi Ismail alaihi salam, apapun resikonya. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim rela mengorbankan putranya. Nabi Ismail pun menunjukkan kesediaan untuk disembelih. Inilah bukti ketaatan dan kepasrahan serta pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari raya Idul Adha ini, sesungguhnya umat Islam diajak untuk merenung kembali peristiwa tersebut. Artinya ketaatan, kepasrahan dan pengorbanan kepada Allah merupakan sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia. Sehingga Allah mengabadikan peristiwa itu kepada umat-umat Nabi Ibrahim alaihi salam, terutama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya melalui firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberimu, Nabi Muhammad, nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Al-Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Turunnya ayat tersebut disebabkan adanya julukan abtar dari orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad setelah putranya yang bernama Qasim meninggal dunia. Nabi pun teramat susah karena dianggap abtar, yang maksudnya putus, tidak punya keturunan laki-laki yang bisa melanjutkan perjuangannya. Namun pada akhirnya Rasulullah bisa tersenyum setelah diturunkannya surah Al-Kautsar tersebut, dibarengi dengan keterangan yang jelas bahwa sesungguhnya orang-orang yang benci kepada Rasulullah itulah yang dimaksud abtar, yakni terputus dari rahmat Allah dan tidak punya keturunan anak yang soleh dan lain-lain. Rasulullah melaksanakan sholat Idul Adha yang pertama pada tahun kedua Hijriyah dengan menyembelih hewan kurban untuk melestarikan tradisi yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena perbuatan yang paling disukai Allah pada hari nahar adalah kurban, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ma amila bni Adam yauman nahri amalan ahabbu ila Allah ta'ala min iraqatid dam. Al-hadis rahul Hakim wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Artinya, tidak ada perbuatan manusia pada hari nahar tanggal 10 Zulhijjah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah atau menyembelih hewan kurban. Adapun keutamaan menyembelih hewan kurban, Rasulullah telah menjanjikan bahwa keutamaan menyembelih hewan kurban itu ialah bikulli sya'ratin hasanatan, bahwa setiap helai dari bulu binatang kurban yang disembelih akan mendapatkan pahala satu kebaikan. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man dhaha tayyibatan biha nafsuhu muhtasiban ajruha 'ala Allah kanat lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban dengan baik dan rela hatinya mengharap pahala dari Allah, maka kurbannya akan menjadi penutup baginya dari api neraka. Hadis riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah melaksanakan kurban, namun selalu menganjurkan kurban setiap tahunnya. Ya ayyuhan nas, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah.
Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Artinya, wahai sekalian manusia, upayakan bagi setiap rumah dalam setiap tahun ada yang berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena kurban merupakan ibadah sosial yang sangat mulia, maka hendaklah diperhatikan kaifiyah atau tata cara ibadah kurban dengan benar dan teliti. Misalnya, pada saat menyembelih hewan kurban, ia berkata dengan kalimat hewan ini insya Allah untuk kurban, maka hal itu dihukumi dengan kurban sunnah. Namun apabila ia berkata hewan ini untuk kurban, maka dihukumi kurban wajib sama dengan nazar. Yang kedua, hewan kurban harus benar-benar sehat dan sempurna, maka tidak sah apabila hewan kurban itu buta, pincang, sakit parah dan sangat kurus. Yang ketiga, waktu pelaksanaan penyembelihan kurban dimulai sejak selesainya sholat Id sampai hari tasyrik yang terakhir, yakni tanggal 13 Zulhijjah, dan hindarilah menyembelih pada malam hari karena makruh. Yang keempat, yang lebih utama bagi pria yang terampil menyembelih kurban sendiri jika ia terampil. Bagi wanita diwakilkan kepada seorang muslim, dan pada saat penyembelihan sebaiknya hadir dan menyaksikan sambil berdoa. Allahumma minka walaka solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Sedangkan yang menyembelih menghadapkan hewan kurban, hendaklah menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat sambil berdoa sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika. Yang kelima, sembelihan kurban itu di tempat melaksanakan sholat Id. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yadhbahu wa yanharu bil musalla wa huwa kana sholatul Id, rawahul Bukhari. Karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban di tempat sholat Id. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keenam, apabila kurban wajib atau nazar, maka bagikanlah seluruh daging kurban termasuk kulitnya kepada yang berhak menerimanya, si kurban sekeluarga. Orang yang berkurban sekeluarga atau serumah tidak boleh makan daging tersebut. Namun apabila kurban itu sunnah, si kurban atau orang yang berkurban disunnahkan untuk makan sebagian dari kurbannya dengan tujuan untuk memperoleh barokahnya. Terkait dengan kulitnya, apabila kurban wajib ataupun nazar, maka wajib disedekahkan seluruhnya. Dan apabila kurban sunnah, maka kulitnya bisa dimanfaatkan untuk tabir dinding atau lapak dan lain-lainnya dan lain sebagainya. Akan tetapi yang lebih utama disedekahkan semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk membagikan kulit kurban dan melarang untuk menjualnya lewat sabdanya, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah, rahul Hakim. Artinya, barang siapa menjual kulit kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Terkait dagingnya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Sa'id sebagai berikut.
wala tubayyi'u luhumal hadi wal adahi. Artinya, janganlah kalian menjual daging hadiah dan daging kurban. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Demikianlah mudah-mudahan yang menjadi panitia kurban atau yang diberi amanat untuk mengurusi kurban bisa melaksanakan dengan baik dan benar. Begitu pula bagi para peserta kurban, semoga ikhlas hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mendapat balasan rezeki yang lebih banyak berkah, anak yang soleh dan solihah, terhindar dari musibah, terhindar dari bala dan musibah. Kemudian bagi mereka yang belum mampu atau belum mau melaksanakan kurban, semoga pada hari-hari berikutnya atau tahun-tahun berikutnya Allah gerakkan hati untuk bisa melakukan, dan Allah berikan rezeki untuk bisa membeli binatang kurban, sehingga kita semua semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.